Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjutkan lagi untuk program matrikulasi program D3 Kebidanan. Kali ini akan bahas tentang reproduksi wanita, khusus wanita aja Bu ya. Kan saya malu nanti kalau dibahas. Ya, kegiatan matrikulasi untuk reproduksi wanita kenapa ini penting? Nanti akan disampaikan oleh Ibu Nufa Yusuf, SST MTRK. Selain beliau dosen di Istikos Mutiara Mahakam Samarinda, juga diamanahkan sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Nah, nanti terkait dengan penelitian, pengabdian juga nanti akan berhubungan dengan Ibu Nufa Yusuf MTRK ya. Nah, tanpa panjang waktu lagi, tentunya kurang lebih 30 menit Bu untuk sharing dengan adik-adik untuk lebih meyakinkan menjadi seorang bidan dan harus paham tentang reproduksinya sendiri. Ya, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi, gitu ya. Selamat pagi. Alhamdulillah. Oke, hari ini sudah dapat materi dari Dokter Hari, ya. Ada mungkin yang pas dijelaskan, kok tiba-tiba saya dijelaskan ini ya. Pasti ada yang bertanya-tanya seperti itu ya. Bingung ya. Ya itu perkenalan saja di awal. Nanti lebih dalamnya lagi bisa pada saat mata kuliah di semester 1 sampai semester 2. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mulai materi pada siang hari ini, perkenalan dulu. Ada yang setuju memperkenalkan diri? Saya mau memperkenalkan diri, setuju? Ya, tak kenal maka tak sayang, ya. Ya, lebih kenal lebih sayang, ya. Jadi nama saya Nufa Yusuf, Magister Terapan Kebidanan. Alhamdulillah saya sudah menikah, punya anak 1 usia 3 tahun, jenis kelamin laki-laki. Rumah saya di sini aja deh, di belakang masjid. Tadi pasti ketemu saya pada saat dari kos-kos MM sana, pasti lihat rumah saya. Ya, rumah saya dekat aja, tapi saya memang bukan asli Samarinda, saya asli dari Jawa dan merantau satu keluarga saya bawa ke sini, suami dan anak. Kira-kira sudah 3 tahun saya di sini, baru 3 tahun. Ya, ada yang mau ditanyakan? Umurnya kira-kira berapa ya? Kira-kira berapa? Kira-kira ya sepantaran kalian lah. Ya kira-kira sepantaran kalian. Baru lulus SMA. Jadi umur saya 28 tahun, ya. Apa lagi mau ditanyakan? Cukup ya? Kayaknya kurang semangat nih. Yang belakang ada yang main HP, ada yang Kak Aska juga main HP, ya kan? Ya, jadi saya mau menyemangati kalian dulu. Dek, sini berdua. Maju. Aska. Siapa kita namanya? Putri. Kalian semua berdiri semua, kita bergoyang. Ya, berdiri semua. Nah, ini belum menjadi kertas foto sama kalian suruh kamu. Ya, kakak jauhi hidupnya kalian, oke? Lihat itu videonya. Ya, biar semangat lagi karena sudah hampir jam setengah 12, pasti kalian ada hawa-hawa suara-suara di perut kruyuk kayak gitu. Jadi sekarang Pak Ardan diputar Pak Ardan. Yang semangat nanti saya kasih hadiah dari saya sendiri. Tenang saja,
Silakan Kak Arda. Ada yang pernah goyang ini? Goyang kewer-kewer? Pernah?
Sedikit cerita pengalaman ya. Dulu saya D3 kebidanan di Yogyakarta. Mohon maaf kalau suara saya agak medok-medok sedikit, tapi memang medok ya. Karena asli memang dari Jawa, jadi memang suara medok saya tidak bisa dihilangkan. D3 di Stikes Aisyah Yogyakarta, tapi sekarang sudah menjadi Universitas Aisyah Yogyakarta atau UNISA. D3 dan D4 lanjut di situ. Kemudian menjadi magang di Puskesmas di Yogyakarta juga selama kira-kira ya 6-8 bulan. Terus alhamdulillah melanjutkan untuk ada apa ya adik ya? Siapa namanya? Putri kan? Putri? Halo Putri, ada apa ya Putri? Ya, jadi alhamdulillah setelah saya magang, coba-coba daftar di S2 dan saya keterima di Poltekkes Kemenkes Semarang. Ya, jadi saya angkatan pertama dan Bu Kiki angkatan kedua. Jadi saya kakaknya, Bu Kiki adiknya. Ya, jadi dulu saya senior, Bu Kiki junior saya. Ya kan Bu Kiki? Ya, jadi saya alhamdulillah keterima S2 melanjutkan di Poltekkes Kemenkes Semarang dengan program studi terapan kebidanan. Ya, jadi makanya titelnya Magister Terapan Kebidanan. Ya, ini hanya bukan saya sombong, Bu Nufa sombong betul ya. Kok cerita-cerita pendidikannya yang sampai S2 bukan saya sombong. Ya, tapi saya ingin memotivasi kalian, kalau pendidikan atau ilmu itu bisa dilanjutkan dan kalian capai setinggi-tingginya. Ya, jangan sampai kan saya sudah jadi bidan D3 aja. Tapi D3 itu menurut saya tidak cukup. Ya, lanjutkanlah hingga S1 ataupun ke profesi atau bisa nanti ke S2 atau ke S3. Itu lebih bagus. Ya, itu untuk memotivasi kalian. Terus, kenapa sih Bu saya harus belajar tentang reproduksi wanita? Kenapa? Bahasa Inggrisnya kebidanan apa? Ada yang tahu? Midwife. Midwife itu artinya apa? Mid itu apa? Mid pendamping. Ya. Wife apa? Istri. Jadi pendamping istri. Istri itu perempuan atau laki-laki? Perempuan. Jadi paling tidak kita harus tahu ya teori tentang perempuan atau wanita. Kalau kalian tidak tahu bagaimana mau memberikan asuhan, bagaimana mau menyelesaikan masalah perempuan di Indonesia, ya, itu kenapa kalian harus tahu tentang reproduksi wanita dan masih banyak lagi lainnya. Ini hanya pengenalan saja di depan. Ya, nanti kalau masalah lebih ke dalamnya silahkan belajar di semester 1, semester 2, 3, 4, 5, 6 yang pastinya nanti ketemu dengan saya dan Ibu Rizky Diah Anggreni. Ya. Iya Pak Ardan nanti sebagai suami ya. Ya, oke. Nah, di semester 1, 2 itu kebanyakan tentang teori-teori secara umum. Nanti semester 3, 4, 5, 6 itu sudah mendalami ke kebidanan. Jadi lebih naik semester, lebih menantang lagi kalian untuk semangat belajar. Ya, siap untuk ketemu saya di semester 1, 2, 3 hingga ke 6 dan kalian akan lulus menjadi diploma 3 kebidanan. Oke? Siap? Siap. Saya tunggu kira-kira ya 3 tahun lagi akan diwisuda. Ya? Oke? Oke. Lanjut ini apa? Reproduksi wanita itu dibagi menjadi 2, genitalia eksternal dan genitalia internal. Eksternal itu yang tampak dari luar, yang internal itu ya yang ada di dalam. Ya. Kalau yang eksternal itu ada mons ferentia atau mons pubis, ya, kemudian labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum, himen, perineum, vulva. Kita lihat gambarnya. Mohon maaf ya Pak Adnan agak sedikit
Nah, ini adalah genitalia eksternal atau genitalia luar. Ya. Kalian punya masing-masing kan? Kalau punya masing-masing, perhatikan. Ya, iya harus perhatikan karena bukan masalah jorok dek. Sekarang kita harus pelihara itu, harus kita jaga itu, harus kita rawat. Kalau kita tidak merawat dari sekarang, siapa lagi yang mau merawat? Masa ibu mau merawat sini dek, sini kak? Kan tidak mungkin kan, sudah malu kan? Iya. Masa sini dek atau sini kak, ibu potong kak? Mungkin kan? Harus sendiri. Nah ini bukan masalah vulgar lagi kalau kalian sudah berada di diploma 3 kebidanan. Oke, ya. Apa dan bisa ya ini dulu. Jadi di genitalia eksternal ini bentuknya seperti ini ya. Nanti kita belajar di anatomi fisiologis pada saat semester berapa Kiki? 2, semester 1. Semester 1 sudah belajar anatomi fisiologis yang akan membuat kalian lebih senang untuk lebih memahami tentang anatomi fisiologis dalam perempuan dan laki-laki juga. Dilanjut Pak. Nah, genitalia interna ini ada vagina, uterus atau rahim, tuba fallopi, ovarium dan parametrium. Lanjut. Nah, ini gambar dari genitalia interna atau yang berada di dalam. Ternyata Allah sudah menciptakan sedemikian rupa, sedemikian sempurnanya alat reproduksi kita. Ya, itu kalau dilihat kita bisa membayangkan enggak? Kita membayangkan aja kok bisa ya terjadi kehamilan, kok bisa ya terjadi menstruasi. Ya kan? Ini ternyata reproduksi yang ada di dalam itu seperti ini. Sebelum melanjutkan saya mau bertanya, yang dari IPA ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 aja, 10. Lainnya jadi dari IPS atau kesehatan, SMK kesehatan 1, 2, oh lumayan, berarti paham-pahamlah tentang organ reproduksi ya. Oke, lanjut aja. Nah, saya akan menjelaskan yang menstruasi. Kalian sudah memahami bisa terjadi menstruasi. Di sini sudah menstruasi semua? Ada? Sudah ya, sudah semua. Sudah mengetahui proses terjadinya menstruasi atau perjalanannya seperti apa sih kok bisa terjadi menstruasi? Ya, saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi, perdarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim, ya, yang banyak mengandung pembuluh darah. Jadi, pembuluh darah di dalam rahim itu menebal, ya, karena adanya yang mempengaruhi yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Apa kalian kenal dengan hormon itu? Sudah berkenalan? Itu hormon yang ada di wanita, ya, karena laki-laki tidak mempunyai hormon estrogen dan hormon progesteron, yang ada hanya di wanita. Kalau kalian tidak tahu, berarti sekarang mulailah belajar terkait dengan estrogen dan progesteron. Nah, itu ternyata dipengaruhi karena 2 hormon, ya. Kemudian lapisan endometrium atau lapisan rahim, ya, dipersiapkan untuk menerima implantasi hasil konsepsi atau hasil pertemuan antara sperma dan ovum. Ya, kalau ternyata tidak terjadi pertemuan antara sperma dan ovum, maka endometrium yang tadi menebal banyak pembuluh darah akhirnya meluruh. Terjadilah pengeluaran darah atau yang dinamakan menstruasi. Ya, dilanjut Pak Adrian. Nah, kalau tadi sudah terjadi
Misalkan ada suami istri, ya kan? Suami istri, ingat yang boleh melakukan hubungan seksual hanya suami istri yang sudah sah. Sah di mana? Sah di mata agama dan negara, ya itu. Sah di mata agama dan negara boleh melakukan hubungan suami istri atau koitus, ya. Terus terjadilah proses pertemuan antara sperma dan ovum. Sperma milik laki-laki, ovum milik perempuan. Bertemu, halo, berpacaran dia, berkenalan di dalam tuba falopi, ya, berkenalan lagi ya. Sudah bertemu, terjadilah penyatuan. Nah, itu adalah hasil konsepsi, ya, yang nantinya akan menjadi bakal janin atau embrio. Ya, kalau sudah terjadi pertemuan, mereka akan berjalan hingga menempel di endometrium atau tadi proses yang rahim yang dindingnya sudah menebal, yang sudah dipersiapkan untuk penempelan hasil konsepsi. Pasti sekarang masih bingung, nanti aja kita belajar ya. Sekarang kita pengenalan aja dulu, oke? Nah, ternyata dalam proses persalinan pasti kalian pernah kenal kan? Buka satu, buka dua. Apa sih Bu yang dibuka Bu? Selimutnya kah, sarungnya kah, apanya Bu? Ya kan? Ternyata yang membuka adalah porsionya atau mulut rahimnya. Kalau mulut rahim ibu yang belum pernah bersalin itu seperti ini mulut rahimnya, jadi masih mengucuk, ya, kayak bibir, ya. Tapi kalau sudah mendekati persalinan ini akan membuka, buka satu, buka dua, buka tiga, hingga buka 10. Buka 10 itu ya kira-kira selebar kepala bayi, ya, 10. Bukan sarungnya yang dibuka atau selimutnya yang dibuka, tapi apa tadi? Mulut rahim atau porsio, ya. Oke. Persalinan pada tahap 1 itu pembukaan hingga 10, baru ibunya bisa melahirkan si bayi. Sakitnya seperti apa Bu? Ya begitulah, sudah tidak bisa dikatakan dengan kata-kata, diungkapkan dengan kata-kata. Pak Aryan pun tidak bisa. Sakitnya ya kayak gitu pokoknya. Saya pun kalau disuruh sakitnya seperti apa, ya pokoknya sakit sudah sakit aja. Ya, kalau laki-laki tidak bisa mengatakan ya sakit, tidak bisa dia merasakan. Ya, karena yang hanya bisa merasakan adalah ibu atau seorang wanita. Ya. Kemudian pada tahap kedua itu pembukaan langkah sampai bayi lahir. Tahap ketiga atau kala 3 sampai plasenta lahir. Tahap keempat yaitu pemantauan hingga 2 jam setelah melahirkan. Lanjut Pak Dan. Nah, ini gangguan-gangguan pada sistem reproduksi. Yang parahnya biasanya HIV/AIDS. Karena HIV/AIDS ini biasanya disebabkan karena sering berhubungan di pasangan, ya. Kemudian bisa karena apa? Bergonta-ganti suntikan, ya, yang tidak steril, itu penyebabnya. Lanjut Pak, Bu Kiki. Nah, ini salah satu tips untuk merawat kesehatan wanita. Yang pertama, tidak boleh menggunakan sabun. Biasanya kan ada sabun sirih, sabun apa kan yang dijual di pasaran itu. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Karena apa? pH yang berada di dalam vagina kita itu pH-nya sudah normal. Bakteri-bakterinya sudah bakteri baik. Nah, kalau ditambah dengan sabun, ya pH-nya akan basah, yang akhirnya akan mengembangkan bakteri. Kalau bakteri berkembang di situ, apa yang terjadi? Mudah terjadi infeksi. Itulah kira-kira gambarannya, ya.
Kemudian jauhkan semprotan dari vagina. Kemudian menjaga kebersihan selama menstruasi. Menjaga kebersihan selama menstruasi itu apa? Dengan cara mengganti pembalut minimal 1 kali. Berapa kali? 4. Biasanya pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu kan banyak-banyaknya. Minimal 5 kali. Ya, ganti pembalut. Ya, kemudian cuci bersih dengan air mengalir. Ya, air bersih dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Bakteri yang ada di belakang naik ke vagina ya. Maksudnya dari mana? Dari vagina ke anus. Ya, yang benar dari vagina ke anus. Kemudian kenakan celana katun, jangan gunakan yang ada kan sekarang yang celana dalam yang segini aja, atau untuk nutupin apa itu juga bingung. Ya kan, ada kan? Kok bisa ya segini aja? Apa itu tutupannya? Dan dari bahan latex lagi, ya karet. Itu aneh juga ibu pikir. Dari mana estetikanya dia membuat menciptakan celana dalam seperti itu? Ya, jadi sebaiknya gunakan celana dalam yang berbahan katun. Kenapa? Karena untuk menyerap keringat. Nah, di dalam sini kan pasti kita berkeringat. Nah, kalau celana dalamnya latex atau celana dalam dari bahan lain, itu tidak mudah menyerap keringat. Jadi akhirnya lembab. Kalau lembab tadi penyebaran bakteri bisa lebih banyak menyebar, akhirnya dapat menyebabkan infeksi. Apalagi kalau lagi menstruasi pasti basah lembab, ya kan? Terus memangkas rambut kemaluan. Memangkas rambut kemaluan itu 3 hari sebelum menstruasi. Jadi 1 bulan sekali, tidak 3 bulan sekali. Berkembang sudah itu bakteri. Katanya Ibu Siti Nurbaya, kalau bisa rambutnya digulung sampai 3 baru dipotong. Tidak, ya. Itu salah. Sebaiknya dipotong setiap bulan sekali. Ya, setiap bulan sekali itu sebelum menstruasi biasanya. Ya, sebelum menstruasi, misalkan nih, kok tanggal biasanya saya menstruasi tanggal 13, berarti hari ke tanggal 10 kamu sudah dipotong dulu rambutnya. Ya. Lakukan latihan Kegel. Latihan Kegel, ada yang tahu latihan Kegel seperti apa? Nah, Ibu latihan masih Kegel ini. Ada yang tahu? Ibu masih Kegel ini. Kegel itu menjepit, coba ya, menjepit anus, ditahan. Itu latihan Kegel. Jepit anus. Ayo sekarang jepit anusnya. Tahan. Bisa? Bisa? Ada yang bisa? Karena tidak bisa terdeteksi nih latihan Kegel, hanya kita yang bisa tahu. Bisa ya? Nah, itu namanya latihan Kegel. Terus minum air banyak, periksa perilaku vagina yang aneh, dan ini periksa pap smear. Itu biasanya buat ibu-ibu yang sudah melahirkan dan sering yang sudah melakukan hubungan seksual dengan suami. Itu yang biasanya dilakukan rutin oleh ibu-ibu setiap 6 bulan sekali. Oke? Begitu udah jam berapa ya? Nah, ini tips-tipsnya olahraga, kemudian tidak boleh menggunakan pembersih sabun wanita, banyak minum air putih, ya. Lanjut. Sudah kayaknya selesai. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Dok. Nama siapa? Apa coba? Nama saya Sarita Nursari. Saya ingin bertanya, selain menggunakan pembalut, saat ini ada beberapa opsi dalam menghadapi menstruasi seperti menggunakan tampon dan menstrual cup. Yang lain lebih high dan ramah lingkungan karena dapat digunakan beberapa kali selama jangka waktu tertentu. Pertanyaannya, selain risiko robeknya saraf udara, apakah ada efek samping lain penggunaan menstrual cup, dan apakah dalam penggunaan jangka panjang menstrual cup dapat mengubah struktur atau menimbulkan disfungsi organ reproduksi? Menstrual cup. Menstrual cup itu seperti apa ya? Ada yang tahu?
Kayak apa Bu Kiki? Oh, kayak kondom wanita itu lah. Oh iya. Jadi terima kasih ada informasinya. Jadi menstrual cup ini bentuknya seperti kondom wanita ya. Dia boleh digunakan pada orang yang sudah menikah karena dia akan dimasukkan ke dalam vagina. Ya. Nah, sekarang resikonya apa? Kalau resikonya dia ya sama aja kayak tadi. Ya, kayak apa tampon sama menstrual cup. Kalau kebersihannya tidak dijaga, itu sama aja akan meningkatkan resiko. Begitu pula dengan pembalut. Ya, kan prinsipnya sama. Ya, prinsipnya sama. Kalau dia pembalutnya seharian dipakai 12 jam, padahal darahnya hari pertama, hari kedua itu keluarnya banyak, ya sudah akan berkembang bakteri di situ, akan mempengaruhi meningkatkan resiko infeksi pada vagina. Kalau dia tidak menjaga itu, maka akan semakin berkembang bakteri, bisa meningkatkan resiko kanker serviks. Itu ya. Jadi prinsipnya adalah pada saat menstruasi kita harus menjaga kebersihan vagina. Ya, kalau belum tahu silakan dimulai dari sekarang, tidak ada yang terlambat. Ya, dimulai dari sekarang. Oh ternyata membersihkan vagina itu caranya seperti itu. Jangan sampai sudah tahu tapi tidak dipraktekkan. Biasanya malas Bu ke kamar mandi Bu, malas Bu ganti Bu, ya kan? Pasti ada ini yang begitu. Ya, jangan malas. Ya, harus rajin membersihkan daerah vagina karena itu sebagai aset mahal kita. Oke? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Cukup? Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat dan di lain waktu semester 1, semester 2 hingga semester 6 kita bisa bertemu lagi. Ya. Saya ingin pesan kalau memang kalian masih separuh-separuh, ya pundaknya masih separuh nih, belum imbang untuk menjadi seorang bidan, ya bulatkan tekad dari sekarang kalau kalian mau memang menjadi bidan yang profesional, ya itu pesan saya. Baik, saya akhiri, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pak Yusuf. Tetap sudah sharing tentang menstruasi dan sampai tahap persalinan tadi Bu ya, bagaimana menjaga kesehatan reproduksi seorang wanita. Nah ini juga kan harus kalian sampaikan kepada baik ibu-ibu yang hamil maupun nanti pasca persalinan, karena pasti resikonya juga lebih tinggi, minimal untuk diri kita sendiri. Terkait dengan tadi yang kondom wanita Bu ya. Sudah pernah lihat kondom wanita belum? Belum pernah. Berarti kalah sama saya. Saya pernah pelatihan soalnya. Bukan ini karena pernah pelatihan karena waktu itu kami pakai pantau. Jadi semua PSK itu kita latih bersama untuk penggunaan alat kontrasepsi kondom wanita maupun kondom pria. Nah, itu jauh lebih besar. Bahkan ada gabus-gabusnya. Nah, itu dimasukkan dalam vagina. Itu caranya. Jadi kalau bicara tentang ini, laki-laki maupun perempuan tidak boleh hal tabu. Ini bukan hal yang tabu. Kita harus belajar. Orang-orang kesehatan pasti tahu, gitu ya. Maka kita akan bisa menghindari. Karena kita pelajari secara detail, ya. Jadi kita harus bisa mengedukasi diri kita sendiri. Nah, selanjutnya. Oke, aku dulu dong untuk Ibu. Oke, selanjutnya yang akan menyampaikan sesi sharing bareng dengan adik-adik sekalian. Tadi ketua atau kepala LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Nah, selanjutnya yang akan terus berhubungan dengan kalian. Kalian harus baik sama beliau, ya.
Kalau nggak baik sama beliau, bisa-bisa dia nggak marah, beliau nggak marah, pulpennya yang main. Ya, ya, ini namanya Ibu Rizky, dia Anggraini SSDM TRK, dia sebagai Ketua Departemen Kebidanan. Nah, jadi semua terkait sukses tidaknya adik-adik, paham atau tidaknya adik-adik, baik atau tidaknya adik-adik, sampai dengan tanda tangan kelulusannya ada di tangan Ibu Rizky di Anggraini. Jadi baik-baik sama dia ya. Oke, langsung saja sama Ibu Rizky di Anggraini TRK, kami persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak dapat semangatnya. Coba ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.